Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu aku menang.
setiap musim hidup. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang Esa. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang Esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit buminya gila. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa yang melihat dan mengetahui hati sanubari dan keinginan setiap insan. Sungguh tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu saat kami datang ke hadirat-Mu, bersujud dan menyembah Engkau di tempat ini, agar kami dapat memuji dan mengasihi Tuhan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu, serta senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari duduk. Kita dendangkan nyanyian Haleluya nomor 338. Toku hama au o Tuhan. Pada batas sungai Yordan hapuskanlah takutku. Pada batas sungai Yordan hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa
kuasamu, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan memohon pengampunan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita datang bersujud di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Meski tak layak diriku, meski tak layak diriku, tetapi karena Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Pengampun, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa hidup kami sering dikuasai oleh dosa, dan kami tidak mampu melepaskan diri darinya dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami berdosa terhadap Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, serta kami berdosa karena kami lalai terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan. Dan kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, bahkan tidak mampu mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami dan tuntunlah kami menuju kehidupan yang baru, agar kami hidup di jalan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, saya menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara-saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah dosamu sudah diampuni. amin. Mari duduk. Kembali kita dendangkan pujian dari PKJ 37. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan. Ya
hai tong huping kiri pambahenan Andusai tong huping kiri pambahenan kiri Simbai dotong ganup tinggi Sen margagang Gijang uhur ampalate Bijang uhur ampalate Sen marun Uhur dom-dom gadup ari Sanarodoi Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Maka kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam penjara. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. kita amankan lagi kini cuma 240 kita datang Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranku mada indah di taman surgamu, aku puji gunung kokoh
yakini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, doa bina yang sesat untuk membela diriku di pikulnya salibkan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari bacaan-bacaan kita yang tersedia saat ini. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4, 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 18, Lukas 17 ayat 5 sampai ayat 10. Itulah bacaan yang akan kita baca bersama pada saat ini. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menghimpunkan kami dalam persekutuan ibadah jemaat saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami agar kami bisa memahami dan mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi yang akan saya baca dari Alkitab terjemahan Al-Quran. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi atas ketidakadilan. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memendangi saja kezaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18. Saya akan baca edisi Alkitab edisi 2. Surat Paulus kepada yang kedua kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus, kepada Timotius anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang melayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau, supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau
untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang tidak dirahsia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau sangat mengetahuinya. Mari berdiri. Injil yang akan kita baca dari Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak dan menyembelahkan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata,
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan. Amin. Mari duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini dalam rangka memperingati dan melaksanakan perjamuan kudus sedunia, kita akan dituntun tema dari bacaan firman Tuhan, menjadi hamba yang taat dan rendah hati. Menjadi hamba yang taat dan rendah hati. Sebelum kita menguraikan firman Tuhan ini, mari duduk sejenak kita berdoa. Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi kami satu persatu. Biar hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan dan menguraikan firman-Mu ini. Jemaat-Mu boleh mendengar dan mengenali sedikit baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menjadi hamba yang taat dan rendah hati. Catatan penting bagi kita untuk kita renungkan bahwa pasti semua sering mendengar yang disebut sebagai seorang pemimpin. Pemimpin dalam setiap komunitas, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin di tegak-tegak organisasi-organisasi yang lainnya, pemimpin dalam gereja, itu kita semua sering mendengar. Pertanyaan pentingnya adalah ketika bicara atau mendengar kata pemimpin itu, maka pemahaman kita itu selalu saja ada yang kita pahami tentang pemimpin. Mungkin kita bisa berkata kalau bicara soal pemimpin, apakah kita memahami bahwa mereka adalah bos atau mereka adalah hamba? Dua catatan penting yang penting untuk kita renungkan secara bersama-sama. Kalau pemimpin itu baik dalam masyarakat maupun dalam gereja, apakah kita pahami bahwa dia adalah bos, penguasa segala-galanya, atau kita mau katakan mereka adalah hamba? Minda tu setuju ke dikoi bos. Angka ini mami. Ya tu pemimpin gereja lah disangka raka bos. Ya tu kamu salah nasang bos kau mereka. Apa wisanganan ite penatua dia akan sependeta minta kumi kombongan. Setuju kumi disangka bos na gereja. Oh, setuju ke diku hamba le. Murasia kumi disangka hamba. Ia kela masyarakat disangadu karena hamba. Ia dalam pemerintahan disangadu karena hamba. Oh bos ya. Oh. Si sengaran mereka pemerintahan, kepemimpinan dan gereja dalam masyarakat. Cara pandang abang itu si sengaran, cara memahami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat secara serius dalam bacaan firman Tuhan tadi, ternyata kita mau memahami bahwa seorang pemimpin itu ketika dia bersedia untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia sesungguhnya sedang memberi diri untuk menjadi seorang hamba. Seorang yang sudah menyerahkan dirinya menjadi seorang pemimpin yang mungkin dalam pandangan orang dia adalah orang yang terbesar dalam kapasitasnya, dia harus sadar bahwa dia sedang menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang hamba. Dan karena itu saudara-saudara, tidak elok barangkali kalau dalam sebuah kepemimpinan maka memperebutkan posisi menjadi hamba.
Bayangkan ke dipahami mau kumua lah menjadi hamba nak teh. Nah disialai siapa tuh menjadi hamba? Sabab takwa landu ka gereja to temo murai duka atau umposisikan kalena lah disangai kumua bos ada ke pemimpin nih. Ya. Padahal lah dikobangnya kumua hamba. Aku patati romalesoi umbasusi tu napokada kadang napuang matuan ina. Dalam konteks Alkitab saudara-saudara, tema kita juga saat ini menuntun sebuah perenungan kepada kita bahwa ketika kita menjadi hamba haruslah menjadi hamba yang taat dan rendah hati. Dalam catatan pentingnya ketika mau menjadi pemimpin, menjadi seorang pelayan mesti harus menjadi seorang yang menghambakan diri tetapi dalam sikap taat dan juga dalam sikap yang rendah hati. Seorang hamba dalam Alkitab dia adalah pribadi yang hidup bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk tuannya. Ia tidak mencari kehendaknya tetapi ia mengutamakan perintah dan kepentingan sang tuan. Itu sebabnya sifat yang paling menonjol dari seorang hamba adalah ketaatan dan kerendahan hati. Persoalannya adalah seringkali ketaatan menuntut kita, kerendahan hati juga menuntut kita untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang berat. Saudara-saudara, ketika kita bicara ketaatan itu seringkali menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita bicara soal kerendahan hati, menuntut kita untuk tidak menuntut balas jasa, tidak pernah menuntut apa yang menjadi sesuatu yang pantas kita terima, termasuk puji-pujian. Itulah sebabnya dalam bacaan kita tadi Injil Lukas pasal 17 ayat 5, para rasul datang kepada Yesus dan berkata, tambahkanlah iman kami. Apa artinya saudara-saudara? Para rasul sungguh sadar bahwa menjadi hamba Kristus itu adalah sesuatu hal yang tidak gampang. Dia akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang begitu berat dan sulit. Bayangkan saudara-saudara, perhatikan konteks firman Tuhan bacaan tadi dalam Injil Lukas itu. Sebelum ayat 5, ayat 1 sampai ayat 4 ada penjelasan yang mendasari bacaan kita tadi. Sampai ada yang disampaikan bahwa para rasul itu datang kepada Tuhan dan meminta satu permohonan mereka adalah tambahkanlah iman kami. Ada apa dengan itu? Catatan pentingnya adalah sebelum ayat 1 sampai ayat 5 dibaca tadi, ayat 1 sampai 4 perhatikan. Di situ Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang ia ajarkan supaya mereka menghindari menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu hal yang pertama. Mereka harus menghindari supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal yang kedua adalah ada kewajiban untuk mengampuni sesama. Bahkan kalau kita baca ayat 4 tadi, jika 7 kali sehari ia berbuat dosa terhadap engkau dan 7 kali kembali padamu dan berkata aku menyesal, maka apa yang harus kamu kerjakan? Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, engkau harus mengampuni dia. Kadang-kadang di Pogada Susiteo, boro-boro lebih begitu marah dari pagar itu. Dalam kesalahan yang sama bisa sandukan nanti bila duka. Itulah dua hal pekerjaan yang sangat sulit bagi seorang murid, bagi para rasul pada saat itu, sehingga ia datang kepada Tuhan memohon bahwa tugas ini sangat berat bagi manusia. Mereka sadar akan kelemahan mereka sehingga mereka memohon supaya iman mereka ditambahkan. Saya kira ini baik adanya, menjadi sebuah kerinduan dalam rangka memiliki kualitas hidup rohani yang lebih dalam.
Mereka tahu bahwa ketaatan menjadi hamba yang rendah hati hanya mungkin jika iman mereka besar. Lalu apa respon Yesus? Ada koreksi terhadap pemahaman para rasul dari Yesus. Yesus mengatakan seperti ini. Saat mereka meminta tambahkanlah iman kami, Yesus mengatakan, seandainya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya saudara-saudara, sungguhnya Yesus mau bilang apa sama para rasul? Masalah iman itu tidak perlu dipersoalkan besar dan kecilnya. Yang paling penting bagi Yesus adalah bagaimana ketaatan itu ada padamu, bagaimana engkau sebagai seorang hamba, engkau sebagai seorang yang percaya, engkau yang beriman ini meletakkan imanmu hanya kepada Allah saja, sehingga dalam segala hal engkau bersandar hanya kepada Tuhan saja dan tidak menyandarkan kepada kekuatan dan tidak menyandarkan kepada kehebatan dan juga hal-hal yang kita punya. Sebenarnya itu penekanan yang mau dikatakan. Tanyara soal di koko muai kapua kepotongan natinde, binti kepotongan natinde. Tapi yang paling penting bagi Yesus adalah kau meletakkan imanmu itu di mana? Apakah kepada kekuatan atau kepada Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala hal, sekalipun itu adalah dalam kemustahilan. Dan karena itu saudara-saudara, soal iman ketika meminta bukan menambah kuantitasnya, melainkan memperdalam kualitas kebergantungan penuh kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, apa artinya menjadi hamba yang taat? Apa artinya menjadi hamba yang rendah hati? Kalau melihat catatan firman Tuhan bacaan kita tadi, dari 3 bacaan menjelaskan arti menjadi hamba yang taat dan rendah hati. Yang pertama, harus mengandalkan iman, menaruh iman itu kepada Allah yang berkuasa dan tidak mengandalkan kekuatan, melainkan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Kita melihat kerendahan hati seorang hamba dinyatakan dalam bacaan firman Tuhan dalam Injil Lukas tadi. Injil Lukas pasal 17 ayat 10 bagian akhir bacaan tadi. Apa yang dikatakan para rasul setelah mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, dia justru berkata seperti ini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya apa saudara-saudara? Menjadi hamba berarti rela taat tanpa menuntut balas jasa, hanya bergantung pada kasih karunia Allah saja. Pak yang moto tu biasa bang di panggilan kaleta solanasa minto ge kombongan. Allah memanggil setiap orang percaya untuk menjadi hamba. Karena itu harus ada pengakuan dari dalam diri kita sebagai orang-orang yang rendah hati, melihat bahwa kita sesungguhnya ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau kita bisa mengerjakan segala sesuatu, itu hanyalah anugerah dari Allah yang memperkenankan kita untuk melakukan hal yang harus kita kerjakan. Pak boro-boro tak kepira tentu manggi. Sia kasih disediaan tentu manggi. Sampai biasa bang di tangan semua lamurena aku dipuji, nanti ada puji kita kali ada puji ale. Tandera kerja puji ale. Sitongan nama tangan pura ibang atau entiro kita kalian yang kue kumamelong na aku mo. Ya. Melong aku ke menani nak, melong aku ke mak musik nak, melong aku ke mak khotbah dan sebagainya. Bayangkan itu. Dan dia katakan
Iya dikate kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Emang raga iki. Ya siari ki bisa sabak dendri itu harus kipogau tu si patona lah kipogau. Sedangkan di si patona lah kipogau datang di bela-bela pokok. Nah. Tapi itulah kenyataannya saudara-saudara. Sekali lagi kita hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Yang kedua, menjadi hamba yang tak dan rendah hati. Kata firman Tuhan dalam bacaan kita dalam 1 Timotius tadi, harus menjaga warisan iman. Harus menjaga warisan iman. Dalam tema Kireatur Raja membangun jemaat minggu ini hari ini, yaitu dimana Kireatur Raja tema juga peganglah ajaran yang sehat. Ya. Ini adalah ajaran Paulus kepada Timotius dalam bacaan kita tadi. Ketaatan menjadi hamba ditunjukkan dengan tidak malu bersaksi tentang Kristus meskipun penderitaan ada di depan kita. Demikian juga kerendahan hati tampak pada sikap Timotius untuk tidak mencari kemuliaan diri, melainkan menjaga Injil sebagai amanat yang berharga yang dititipkan kepadanya. Jadi menjadi hamba berarti setia menjaga iman, tidak goyah oleh tantangan dan rendah hati dalam melayani sesama. Seperti yang dikatakan oleh Habakuk tadi dalam bacaan kita, bacaan di Habakuk pasal 2 ayat 4. Ada satu hal, ketika Habakuk berdoa terus berdoa, ia mengalami kegagalan dan kesulitan dalam doanya, bahkan dia melihat sesuatu realitas yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika dia melihat justru orang-orang jahat itu yang kemudian hidupnya baik-baik saja, dan orang-orang benar itu, orang beriman itu justru tidak baik-baik kehidupannya, ia berdoa tetapi dia sampai pada satu titik, dia tidak jenuh untuk berdoa, dia tidak jenuh untuk beriman. Ada hal yang paling penting bagi dia, satu jawaban: orang benar hidup menurut imannya. Ya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Itu katanya, itu jawabannya. De itu na ya tu tongan, ya tu tomakari tutu, tuolan kapatonganan lah. Dan karena itu saudara-saudara, apa yang mesti kita pelajari dari bacaan firman Tuhan saat ini? Yang pertama, saya mau katakan seperti ini. Kalau Rolando korban ke liturgina gereja Pertempatan Batak, sahabat buka ke penaniannya. Pertama, dunia modern seringkali mengajak seperti ini. Jadilah bos, jangan jadi hamba. Usahalah susu itu leh. Dan ditontong bang jadi hamba. Dah dikoi penggawa. Lino toh pengadaran susu itu. Karena itu orang berlomba-lomba mencari posisi, orang berlomba-lomba mencari nama, orang berlomba-lomba mencari pengaruh. Karena satu catatan itu tadi, mesti penggawa harus menjadi bos. Susidu kami tahu lagi itu nak buat nangi kori, pokoknya harus kamu. Enaknya kamu. Salah sih di Maledu kami susi di pokok politik praktis untuk pilih pemimpin dalam gereja. Bayangkan, si kampanye juga kita tahu. Oh pakai minat tu majelis gereja ini diberikan. Nah ya saya tahu kampanye jadi majelis gereja apa? Noka yang dipilih. Pakai mandukan lagi oke noka yang dipilih. Kuabang kami kita lampenami solanasang kami inilah hamba-hamba yang tidak berguna. Pak yang mipilih kampuang laki pokok situruk Pak Belangki situruk kasih karunia daripadamu raka. Na melo dirangi dikondukar ka pomotor mu. Ya. Karena itu saudara-saudara, tidak usah berlomba-lomba mencari posisi, mencari nama dan pengaruh. Silakan berkompetisi, melakukan segala yang kita terima dari Tuhan sebagai kasih karunia Tuhan. Nanti semuanya akan menjadi
sesuatu yang berharga bagi kita yang datangnya sendiri, bukan dicari-cari. Karena Kristus mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Oleh karena itu saya mau katakan, jadilah hamba yang taat dan rendah hati. Dalam pekerjaan kita mesti jadi saksi Kristus. Tidak boleh mencari untung, tidak boleh mencari promosi. Dalam keseharian kita dipanggil untuk rendah hati. Tidak boleh arogan, walaupun jabatan dan harta ada pada kita. Tuhan panggil kita untuk saling melayani, bukan saling berebut posisi. Karena itu penting untuk direnungkan bahwa hamba Kristus yang sejati bukan dikenal karena kekuasaannya, melainkan karena kerendahan hatinya. Yang terakhir, menjadi hamba yang taat dan rendah hati mesti melayani tanpa menuntut pujian. Dia harus mengampuni dan mengutamakan orang lain. Percaya walau dalam penderitaan, hidup sederhana dan jujur di tengah dunia yang serakah. Seorang yang rendah hati akan selalu berkata, tidak apa-apa manusia tidak memuji, yang penting saya sudah melakukan untuk Tuhan. Tidak apa-apa manusia tidak bertepuk tangan untukku, yang penting dalam segala keterbatasanku aku tulus melakukannya untuk Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, sangat penting menjadi pelayan adalah menjadi seorang hamba, bukan demi nama besar, bukan demi tepuk tangan manusia, tetapi semata karena kita ini adalah hamba Kristus. Misalnya saja menjadi pemimpin ibadah, atau mungkin menjadi guru sekolah minggu, atau mungkin menjadi pemimpin musik atau kantorian, atau menjadi pengurus OIG. Lakukanlah itu dengan penuh kesetiaan, walau tidak ada yang memujimu. Sabah iya tu biasa rikina sayubang tahu. Ya to penatua, ya to pemain musik, ya to kantorian, ya to apalagi kedemi salata sisidi. Napo kada tarubang mo to. Tak suruh nang kada ya to nan. Namane pentawa-tawai. Bayangkan tuh napokada na petawa-tawai. Apa dikatakan nabi itu? Bayar juga moto, ya tapogo ite sia tahu sayuran kiki di pogok meli itu apa? Dalam segala kekurangan kita, semua akan tergambar bagaimana hati kita melakukannya dengan tulus. Bayarna di pogok hanya untuk ditepuk tangani, hanya untuk disenyumi, hanya untuk kemudian disorak-sorai, semua juga pada akhirnya ya bang sempa kasiri gitu apa ya, ya bang sempa kasiri. Dalam sakramen perjamuan kudus saat ini kita diingatkan untuk menyadari diri bahwa sedalam-dalamnya kita harus sadar mintu gisolana sampai hubungan sadari kaleta untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami ini bukanlah siapa-siapa. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Oleh pengorbanan atas kasih Kristus yang sempurna bagi kita semua, kita akan memperingati pengorbanan Kristus itu melalui perjamuan kudus. Roti sebagai simbol darah Yesus Kristus yang tertumpah untuk penebusan dosa-dosa manusia. Roti sebagai simbol di mana kita akan mengimani tubuh Kristus telah terpecah-pecah bagi kita. Dan karena itu untuk memperingati tentang kasih dan pengorbanannya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk menyadari saya ada hanya oleh anugerah. Karena itu hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan menjadi hamba taat dan setia, rendah hati dalam pelayanan jemaat, dalam pelayanan keluarga, dalam pelayanan masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari tunduk kepala, kita berdoa.
Kami bersyukur ya Bapa di dalam surga atas anugerah-Mu kepada kami sekalian. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu saat ini. Kami boleh bersama-sama menghayati secara dalam tentang kasih karunia Tuhan bagi kami sekalian. Sehingga kami dilayakkan bersama-sama untuk datang kepadamu serta melakukan tanggung jawab kami setiap saat. Kami mengarahkan hidup kami kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga, untuk Tuhan pimpin selalu dalam segala keberadaan, tanggung jawab dan pekerjaan kami. Sehingga dalam segala aktivitas kami tahu bahwa selalu ada Tuhan beserta dengan kami, baik selaku orang tua, selaku anak, dalam karya-karya yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Diberkatilah jemaat-Mu untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Diberkatilah dan diberi kuat sehat dalam pekerjaan keseharian. Diberkatilah anak-anak kami sekalian dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, bahkan ketika terpisah dengan kami karena berada di tempat lain untuk menuntut ilmu, mencari pekerjaan dan juga melaksanakan pekerjaan. Bahkan orang-orang tua serta saudara-saudara yang terpisah jauh dari kami, bahkan yang hidup di daerah Tanah Toraja, Toraja Utara, Lu dan tempat-tempat lain. Tuhan berkati mereka sekalian. Kami percaya bahwa pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini Engkau akan senantiasa berada bersama, memberkati pendeta Manase, pendeta Abi bersama dengan anak-anak, penatua, diaken, pengurus OIG, koster tata usaha, bahkan tim musik, tim multimedia. Engkau beranugerah untuk mereka sekalian. Kami bersyukur bersama jemaat yang menikmati pertambahan usia sebagaimana yang tercatat dalam warta jemaat, ulang tahun kelahiran, dan juga mereka yang berulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Bersyukur bersama anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat golongan, bahkan ada yang selesai dalam studi, sembuh dari sakit, juga dalam berbagai kesuksesan lainnya. Kami berdoa untuk Bapak Boy Tommy yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Berdoa untuk ibunda dari Bapak Andarias Rapa yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Berdoa untuk Bapak Berbu Patanggu yang ada di Rumah Sakit Inggit. Berdoa untuk Yesi Mitra Utami, ponakan dari Bapak Enos Palamba yang rencana dioperasi di Rumah Sakit Wahidin. Berdoa untuk Bapak Peter Jarung yang sakit di rumah. Bahkan juga kami berdoa bagi ayahanda dari Ibu Naftali Warnangan dirawat di Rumah Sakit Wondula. Kiranya Tuhan memelihara anak-anak-Mu yang sedang berproses dalam perawatan, hingga boleh menikmati setiap anugerah-Mu, perawatan baik dari dokter, baik dari keluarga, dan saatnya mereka akan sembuh dan kembali memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk anggota-anggota yang berduka cita, keluarga almarhum Bapak Limbu Mangiri atas meninggalnya Bapak almarhum Limbu Mangiri dan jenazah sudah diantar ke Toraja. Berdoa untuk Bapak Suyanto Pongtuluran sekeluarga atas meninggalnya keluarga sepupu yakni Mama Lina dan jenazah telah diantar ke Toraja. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka sekalian. Mendoakan anggota yang akan masuk dalam pemberkatan perkawinan, Saudara Frolan Oktavianro dan Saudari Wenda Ria Rantealo yang akan menikah tanggal 25 Oktober 2025. Tuhan kiranya memberkati rencana-rencana ini. Bapa di surga, pimpin hidup kami seminggu ke depan. Kami percaya kami ada dalam rangkulan kuasa-Mu dalam setiap karya dan kerja kami masing-masing dalam perjalanan yang akan kami tempuh bersama. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan berkati selalu. Inilah doa syafaat kami, doa syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Kasih dan berkat Tuhan itu seperti mentari, selalu ada, selalu baru setiap hari. Karena itu, ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam hidup kami, karena nikmat Tuhan begitu besar. Mazmur 50 ayat 23, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dengan menyanyikan lagu rohani Simalungun, Dia Tei Tupama atau Betapa Hatiku. Dia Tei Tupama Sombaku bamu Yesus, halangi holongmu, hampar si madaan, hubungan hubamu daging patonduhi, naga begalangan persembahan bamu, ailang tarbahen au napatut hubamu, ai pita on Tuhan nak tergalang au hupindo hubamu, sai holong atenu, sai jalau ham Tuhan gelanganku on, sai pakai hamba gabe perugasmu, saduka golukon. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sambil pundi tetap jalan, kita akan menguangkan bahan natura yang disiapkan oleh anggota jemaat. Oke, baik, sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Di sini ada barak pulu, katanya ini barak pulu Parebangla, ya. Mari kita uangkan, mamili teh kerisoko sabak Parebangla, ya. Ini untuk Hari Raya Gerejawi. Kita akan mendukung perayaan Hari Raya Gerejawi kita. Kita kasih harga 5
satu kali, 100 satu kali. Memilih teh Bapak Ibu, oh pada bangla menyesal nanti kalau tidak ambil. Memilih di soko-soko. Iya. Berapa? 100 satu kali? Tak mau. Untuk membantu panitia HRG. Satu kali? 200. 200 satu kali? 200 dua kali? 200 3 kali. Inde pa 100 nina 100 satu kali, maka sangli umbai pira ya kilo tangku bela nangka iyamo 100 200 satu kali, 250 satu kali, temo pira 500. Wah 500 tak tarugi nalite nama mami Eliu teki disokoi. 500 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya ini untuk dana rutin kita. Iyo kasih harga. Den Nina 200 le ya 200. Pira? Oh 2,5 yo ada tadi 2,5. 2,5 satu kali 300. Memang ini enak dek. Apalagi kayak di Sokoi sore-sore, wow. 300 satu kali, 2 kali, 3 kali. Oh, nanti Bapak Ibu yang sudah menguangkan boleh setelah ibadah mengambil di depan. Dan kami berdoa semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu dan berkat Tuhan senantiasa baru dalam kehidupannya. Terima kasih. Secara berturut-turut kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Paduan Suara Alfa Deo dan vokal grup Adam Pois secara berturut-turut untuk memuji Tuhan. Paduan Suara Alfa Deo, kemudian vokal grup Adam Pois.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan menyanyi bersama dalam mempersiapkan diri PKJ 157. Perjamuan yang kudus
bekal untuk iman dengan hati yang tulus sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Marilah kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Yohanes 6 ayat 54. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang telah rela berkorban untuk menebus kami orang berdosa. Saat ini kami hendak menerima perjamuan kudus. Ya Tuhan, limpahkanlah kasih karunia bagi kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan meneguhkan iman kami agar semakin mempercayai keselamatan yang telah Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, yakni doa Bapa kami. Kita berdoa sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatakan janji kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini hendak menerima perjamuan kudus, seharusnya kita terlebih dahulu memahami dengan jelas tentang arti dan makna perjamuan kudus bagi kita sebelum kita menerimanya. Perjamuan kudus adalah bukti kasih karunia Allah kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Bersamaan dengan keinginan kita untuk menerima roti dan anggur sebagai perantaraan dari daging dan darah Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadirat-Nya di dalam ketulusan dan kerendahan hati kita. Sebagai pernyataan atas janji saudara, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini
untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapus dosa saudara. Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara percaya bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus Allah perantaraan dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara bersedia menunjukkan tanda pengampunan dosa dalam hidup saudara dengan menyatakan suatu kehidupan yang baru? Apakah saudara bersedia berdamai dengan orang yang menyusahkan hati saudara dan mau mengampuni kesalahannya? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Allah sungguh bersukacita menerima janji dan pengakuan saudara. Terpujilah Tuhan Allah dalam segenap kehidupan kita. Amin. Mari duduk. Dalam doa bersama kita menyatakan ungkapan pujian, di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan penuh penghayatan marilah kita merenungkan pesan serta mendengar perkataan Tuhan Yesus ketika Dia mempersiapkan perjamuan kudus. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Kemudian Ia memecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus. Agar kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, maka pesan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saudara-saudara, akan dibagikan roti dan anggur perjamuan ini kepada Bapak Ibu saudara-saudara, juga kepada anak-anak. Dan nanti ketika dibagikan dalam posisi duduk, setelah itu kita akan bersama-sama makan dan minum secara bersama-sama berdasarkan aba-aba dari saya. Sekali lagi akan dibagikan kepada saudara-saudara, terima saja dulu, sesudah itu baru kita mendengarkan aba-aba untuk makan dan minum.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang sudah menerima roti dan anggur, saya persilakan untuk berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang kuberikan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah kamu sekalian dan makanlah." Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Saudara-saudara sekalian, mari dalam kesadaran diri bersama kita akan berkata di dalam hati kita, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu." Kita akan bersama-sama menghayati secara dalam perjamuan kudus ini dalam doa saat teduh pribadi. Lepas pribadi, saya silakan untuk duduk sambil majelis gereja untuk mengumpulkan persembahan dan kita menyanyi Na Mungkap Do Surga. Namun kabdo surga ibai nahado ibai naro Yesus mengungkap pemu ibai naro Yesus mengungkap pemu. Sengsaralah dia yang suci kudus, olehnya dosamu sudah ditebus, olehnya
Kita nyatakan pujian dan syukur berdasarkan Mazmur 34 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Mari berdiri. Bersama-sama kita bermazmur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Biarlah karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur baginya. Amin. Amin. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena Silakan dosaku. Di muka Tuhan Yesus bersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, oh insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Mari kembali berdiri untuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih dan penuh karunia dan rahmat, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan kebaikan-Mu kepada kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami hidup dalam kasih-Mu. Baharuilah kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, agar kami senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas keselamatan dan berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Saat ini kami mempersembahkan segenap keberadaan kami bersama dengan sebagian yang ada pada kami sebagai tanda syukur kepada-Mu. Berkatilah persembahan untuk menopang pelayanan di jemaat-Mu. Berkati juga kehidupan dan pekerjaan serta segala sesuatu yang telah Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan sempurna dan besar, segala karya Tuhan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak
Saudara-saudara, kita dengarkan penekanan warta jemaat. Penekanan warta untuk kita semua bahwa pertemuan bulanan PWGT Eklasius Makassar Timur edisi bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 di Jemaat Philadelphia Citra Daya. Ibadah dilaksanakan pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Kelompok yang mengkoordinir adalah PWGT kelompok 1, dress code baju kerja orange PWGT, dan masing-masing ibu membawa air minum. Perubahan warta. Dalam warta poin ke-6 ibadah keluarga, di sana di hari Sabtu tanggal 11 bulan 10 tahun 2025 untuk kelompok 4 tertulis keluarga Yafet Lapin Ranggatau untuk sementara ditunda, dan di tanggal yang sama akan digantikan ibadah insidentil atas keluarga Martinus Kadang. Jadi ibadah insidentil kelompok 4 di keluarga Martinus Kadang pada hari Sabtu tanggal 11 bulan 10 2025. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada hambanya, pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menjadi seorang hamba yang taat dan rendah hati. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdiri. Kembali kita memuji Tuhan. Sekarang bersyukur hai hati mulut tangan. Sekarang bersyukur hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Saudara-saudara, pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58b. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup seluruh rangkaian liturgi kita dalam ibadah pada saat ini. Kita harus membawa berita, kita dendangkan bersama. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih.
harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelapnya diremang pagi dan mencari siang terang, kuasa Kristus hanya telah rahmani dan cemerlang. Ibadah kita selesai, silakan jemaat duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersama